Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Nanda Dewi Cantika. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Widya Husada Semarang dengan nomor induk mahasiswa 2005034. Di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia berjudul Analisis Kesalahan Penggunaan Bahasa Baku dan Tidak Baku pada Teks Argumentasi Bahaya Rokok Bagi Kesehatan. Yang pertama, saya akan menyampaikan pendahuluan dari penelitian yang saya teliti, yaitu rokok. Berisi latar belakang, merokok adalah perilaku menghisap rokok yang dinikmati oleh kaum laki-laki. Rokok sendiri mengandung zat aditif yang sangat berbahaya bagi kesehatan, seperti nikotin, tar, karbon monoksida, dan lain-lainnya. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperkirakan ada lebih dari 1,1 miliar perokok di seluruh dunia, dengan lebih dari 80% dari anggota yang tinggal di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Sedangkan menurut Hidayati tahun 2008, secara nasional konsumsi rokok di Indonesia pada tahun 2002 berjumlah 182 miliar batang dan menempati urutan kelima terbesar pemakai rokok di dunia di bawah Cina, Amerika Serikat, Rusia, dan Jepang. Indonesia dan menyebabkan lebih dari 2 juta kematian per tahunnya. Indonesia merupakan salah satu negara di wilayah Asia Pasifik yang belum mendatangi kerangka konvensi WHO tentang pengendalian tembakau tahun 2011. Kebiasaan merokok pada kaum remaja sangat terkait dengan pergaulannya. Pada umumnya, ingin sekali diterima oleh kelompok seusia dan tidak ingin merasa kurang cocok. Alasan menurut Rika tahun 2010, alasan lain mengapa remaja merokok adalah adanya pendapat bahwa merokok menimbulkan rasa santai dan cara mengatasi stres. Berdasarkan paparan yang dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bahwa rokok bagi kesehatan. Penelitian ini sangat penting untuk diteliti karena melihat bahaya rokok bagi kesehatan terutama pada kalangan remaja yang sering merokok. Rumusan masalah yang saya teliti: 1. Apakah yang dimaksud kata baku dan tidak baku pada makalah bahaya rokok bagi kesehatan? Yang kedua, apa dampak dari merokok? Dan yang ketiga, apa syarat kalimat baku pada makalah tersebut? Tujuannya penelitian tersebut adalah 1. Agar kita dapat memahami dan mengetahui apa definisi kata baku dan tidak baku pada makalah tersebut. Yang kedua, agar kita dapat mengetahui apa saja dampak merokok bagi kesehatan. Dan yang ketiga, agar kita dapat memahami syarat-syarat dari kalimat baku pada makalah tersebut. Selanjutnya, saya akan menyampaikan manfaat dari penelitian yang saya teliti. Yang pertama, manfaat secara teoris. Manfaat secara teoris diharapkan dari penelitian ini yaitu untuk membantu pembinaan dan pengembangan dalam bahasa Indonesia, menambah pengetahuan tentang bagaimana penggunaan bahasa baku dan tidak baku yang benar pada penelitian rokok bahaya bagi kesehatan tubuh, dan memberi sumbangan pemikiran bagi para peneliti penelitian yang berkaitan. Yang kedua, manfaat secara praktis. 1. Manfaat bagi para mahasiswa yaitu dapat meningkatkan pengetahuan mahasiswa dalam penulisan kata baku. Yang kedua, manfaat bagi dunia pendidikan, dapat memberi sumbangan bagi sekolah dalam upaya perbaikan proses pembelajaran secara menyeluruh di dalam bahasa terutama pada aspek menulis. Yang ketiga, manfaat bagi penelitian, yaitu dapat menambah pengetahuan yang mendalam tentang ilmu kebahasaan selanjutnya. Peneliti bisa mengembangkan secara luas dalam pengguna. Selanjutnya, saya akan menyampaikan bab kedua, kajian pustaka, berisi 1. Pengertian rokok. Merokok adalah perilaku menghisap rokok yang dinikmati oleh banyak kaum laki-laki. Merokok adalah salah satu zat aditif yang bila digunakan mengakibatkan bahaya kesehatan individu. Rokok merupakan pabrik bahan kimia berbahaya. Hanya dengan membakar dan menghisap batang rokok saja, dapat diproduksi lebih dari 4.000 jenis bahan kimia.
Menurut Kusowo, tahun 2003, rokok adalah hasil olahan tembakau yang terbungkus sejenis kerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica, dan sejenisnya. Sedangkan menurut ID Tama, asap rokok mengandung sekitar 4.000 bahan kimia, 43 diantaranya bersifat karsinogen. Berpengaruh, asap rokok dapat mengakibatkan infeksi pada paru-paru dan telinga, serta kanker paru-paru. Selanjutnya adalah dampak kandungan rokok. Bahan-bahan rokok yang berbahaya bagi kesehatan yaitu diantaranya 1. Nikotin. Nikotin merupakan zat yang menyebabkan adiksi atau ketagihan dengan toleransi tinggi, yaitu semakin lama dikonsumsi semakin bertambah kecerdasan otak itu sendiri. Nikotin memacu produksi hormon adrenalin. Terpacunya produksi hormon ini akan menyebabkan denyut jantung lebih cepat dan jantung bekerja lebih kuat. Jantung akan memerlukan lebih banyak oksigen dari biasanya. Otomatis, resiko terjadinya serangan jantung koroner akan lebih tinggi. Yang kedua adalah karbon monoksida. Karbon monoksida merupakan gas berbahaya. Seharusnya hanya ada di dalam pembuangan asap kendaraan. Namun, dengan adanya sumbangan dari para perokok gas, dapat berkaitan kuat dengan hemoglobin darah ini, menjadi lebih banyak di udara dan di dalam tubuh manusia. Yang ketiga adalah tar. Tar biasanya digunakan untuk mengaspal jalan raya. Apabila terjadi pada tubuh melalui menghisap rokok, maka secara berangsur-angsur dan pasti akan menyebabkan kanker. Yang keempat adalah aseton. Aseton adalah zat yang digunakan untuk melenturkan cat. Bisa dibayangkan bila aseton masuk ke dalam tubuh kita, akan merusak sel-sel jaringan lainnya. Dalam penelitian ini, di antara alasan mereka merokok di antaranya yaitu coba-coba, ikut-ikutan, sekedar ingin merasakan kesepian agar terlihat gaya atau gengsi, dan meniru orang iseng. Hal ini menyebabkan seorang menjadi penjadu ingin mencobanya lagi. Selanjutnya adalah pembahasan. Pembahasan berisi 1. Deskripsi data. Adanya penggunaan kosakata pada bahasa Indonesia, pada penelitian ini banyak kata-kata yang tidak baku yang digunakan. Kosakata tidak baku digunakan dalam kehidupan sehari sebagai komunikasi. Makalah ini membahas tentang bahaya rokok bagi kesehatan. Merokok memang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Di dalam rokok itu sendiri banyak mengandung zat aditif. Sedangkan menurut Hidayati tahun 2008, secara nasional, konsumsi rokok di Indonesia pada tahun 2002 berjumlah 182 miliar batang dan menempati urutan kelima terbesar pemakai rokok di dunia, di bawah Cina, Amerika Serikat, Rusia, dan Jepang. Bahaya merokok bagi kesehatan bukan saja bagi perokok, tapi bagi orang sekitar karena efek asap rokok atau penghisap pasif. Orang-orang yang merokok, mereka belum tahu tentang pengertian kesehatan sesungguhnya. Bagi mereka, merokok adalah hal yang sudah biasa atau lumrah dilakukan. Jika racun terdapat dalam sebatang rokok, apabila sehari kita menghisap 6 batang atau setengah bungkus sudah bertahun beracun dihisap, kemudian racun itu berkonsumsi bertahun-tahun. Efek dari perokok yang paling pertama adalah merusak organ tubuh. Akibat asap rokok dalam paru-paru terhirup akan masuk ke dalam paru-paru sehingga menyebabkan paru-paru mengalami radang, bronkitis, dan pneumonia. Yang kedua adalah temuan data. Pada penelitian ini terdapat kata-kata yang tidak baku, di antaranya di atas ini. Selanjutnya adalah analisa data. Terdapat kata baku dan tidak baku pada penelitian ini. Kata baku adalah kata yang pemakaiannya disesuaikan pada pedoman dan kaidah bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia dikenal dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Kata baku biasanya digunakan pada kalimat resmi, baik tulisan dalam pengupahan kata-kata. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang pemakaiannya tidak disesuaikan pada pedoman bahasa Indonesia. Kata tidak baku biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Berdasarkan penelitian terdapat penggunaan kata tidak baku antara lain 1. Kalimat tidak baku pada kutipan. Menurut Hidayati, tahun 2008 secara nasional, konsumsi rokok di Indonesia pada tahun 2002 berjumlah 182 miliar batang dan menempati urutan kelima. Kalimat baku. Menurut Hidayati, tahun 2008 secara nasional, konsumsi rokok di Indonesia pada tahun 2002 berjumlah 182 miliar batang dan menempati urutan kelima. Kata yang tidak baku pada penulisan adalah miliar, seharusnya miliar. Yang kedua, kalimat tidak baku pada kalimat bahaya rokok bagi kesehatan bukan saja bagi perokok, tetapi bagi orang sekitar karena efek asap atau perokok pasif. Kalimat bakunya adalah bahaya rokok bagi kesehatan bukan saja bagi perokok tetapi bagi orang sekitar karena efek asap atau perokok pasif. Kata efek dan pasif itu merupakan kata tidak baku. Kata bakunya adalah efek dan pasif. Yang terakhir adalah bab penutup. Berisi kesimpulan. Kesimpulan dari makalah ini yaitu, berdasarkan penelitian makalah ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan kosakata baku digunakan dalam situasi formal atau resmi, yang penulisannya sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Sedangkan kata tidak baku digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai komunikasi. Baku tidaknya sebuah kata dapat dilihat dari lafal atau ejaan dan gramatika. Kata baku membuat konteks kalimat yang dipakai menjadi kalimat eksplisit dan tidak rancu. Selanjutnya adalah saran. Penulis menyadari sepenuhnya jika makalah ini banyak kesalahan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, untuk memperbaiki makalah tersebut, penulis meminta kritik dan saran agar membuat penelitian yang baik selanjutnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya. Dah.